Ya, materi statistika di kelas 8 ini adalah lanjutan dari materi statistika yang kalian dapatkan di kelas 7. Waktu kelas 7 tentunya kalian sudah diajarkan bahwa data-data yang terkumpul dapat disajikan ke dalam beberapa bentuk. Di antaranya bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus mempelajari bagaimana cara membaca, lalu menganalisis, dan setelah itu memprediksi atau menarik kesimpulan berdasarkan tabel atau diagram yang tersedia. Oke, kita mulai dari data yang disajikan pada diagram batang. Diagram batang di samping menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 hingga 2008. Pertanyaan pertama, pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? Nah, pertanyaan pertama ini salah satu bentuk soal level pertama, yaitu membaca data. Karena kita bisa menjawab pertanyaan ini cukup dengan membaca informasi pada diagram batangnya. Kita lihat di bagian mendatar ini kan tahunnya. Sedangkan bagian yang tegak merupakan banyak tangkapan ikannya. Nah, kalau mau menentukan tangkapan terbanyak, kita lihat aja diagram batang yang paling tinggi, yaitu pada tahun 2007 kan. Berarti tangkapan ikan terbanyak terjadi pada tahun 2007. Gampang kan? Next, pertanyaan kedua. Berapa kilogram selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan yang paling sedikit dalam kurun waktu tersebut? Nah, pertanyaan kedua ini salah satu bentuk soal level kedua, yaitu menganalisis data. Karena kita tidak cukup membaca data saja untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Kita harus gali informasi yang lebih dalam. Kita cek dulu tangkapan terbanyak kan yang ini, yaitu sebesar 5 ton atau 5.000 kg. Lalu tangkapan ikan paling sedikit itu yang ini, yaitu sebesar 2 ton atau 2.000 kg. Karena yang ditanya selisihnya, maka kita kurangkan tangkapan terbanyak dengan tangkapan paling sedikit. Jadinya 5.000 kg dikurang 2.000 kg, sama dengan 3.000 kg. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Next, data yang disajikan pada diagram garis. Diagram di samping menunjukkan data banyaknya siswa kelas 8 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Oke, lagi-lagi ini nggak cukup dengan membaca data aja ya guys. Ini bahkan udah masuk ke level 3, yaitu menarik kesimpulan. Maka kita analisis dulu diagramnya untuk mengetahui jumlah siswa perempuan pada tahun 2007. Katanya kan ada 55%. 55% itu sama aja dengan 55/100 dari siswa tahun 2007. Kita cek di diagramnya. Tahun 2007 siswanya kan ada 100 orang. Maka siswa perempuan tahun 2007 itu adalah 55/100 kali 100. Ini bisa dicoret sehingga jumlah siswa perempuannya ada 55 orang. Lanjut, sekarang kita cek siswa perempuan tahun 2012. Katanya kan ada 40%. 40% itu kan sama aja dengan 40/100 dari siswa tahun 2012. Kita cek di sini. Jumlah siswanya ada 160 orang. Maka siswa perempuan tahun 2012 itu adalah 40/100 kali 160. Ini bisa dicoret, berarti
jumlah yang perempuannya aja adalah 64 orang. Sampai sini sih tahap analisisnya udah selesai guys. Karena kita sudah mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan. Baru kita masuk ke tahap menarik kesimpulan. Biar kesimpulannya tepat, kita perhatikan lagi pertanyaannya. Pertanyaannya kan, apakah dapat disimpulkan bahwa siswa perempuan tahun 2007 lebih banyak dibandingkan tahun 2012? Berdasarkan analisis kita tadi, jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak ya. Karena justru siswa perempuan pada tahun 2007 lebih sedikit dibandingkan tahun 2012. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Contoh terakhir, data yang disajikan pada tabel. Tabel ini menunjukkan album-album pada file musik di dalam flash disk milik Reta tadi. Cara membaca tabel ini cukup mudah ya guys. Kolom di sebelah kiri ini datanya, yaitu data album musiknya si Reta. Sedangkan kolom yang kanan ini adalah frekuensinya. Bagi yang belum tahu, frekuensi itu adalah banyak datanya. Kita praktekin ya. Jadi cara bacanya gini. Album musik A, frekuensinya atau banyak datanya atau kapasitasnya adalah sebesar 75 MB. Contoh lagi deh, album musik B, frekuensinya adalah sebesar 85 MB. Gitu ya, gampang kan cara baca tabelnya? Oke, sekarang kita fokus ke pertanyaan pada soal ini. Intinya kan kapasitas flash disknya tinggal 400 MB. Tapi si Reta mau memasukkan data lagi yang kapasitasnya 750 MB. Dia katanya rela menghapus maksimal 3 album musiknya. Kira-kira bisa nggak? Nah, tipe soal kayak gini merupakan level ketiga juga, yaitu kita memprediksi kira-kira bisa apa enggak ya gitu. Nah, untuk memprediksi kita harus analisis dulu informasinya. Kita jawab ya soalnya. Di sini kapasitas yang tersedia 400 MB. Data yang mau dimasukin 750 MB. Berarti kurang 350 MB lagi kan? Nah, katanya dia rela mau menghapus 3 album musiknya. Kita analisis lagi nih. Album mana aja yang mungkin bisa dihapus supaya kita dapat 350 MB? Ya, hapus aja album yang ukurannya paling besar, yaitu album C, E, dan F. Totalnya kan 125 MB tambah 152 MB tambah 95 MB. Jadinya 372 MB. Udah lebih kan dari yang dibutuhkan? Berarti kesimpulannya, Reta bisa memasukkan file baru yang berukuran 750 MB dengan menghapus album C, E, dan F. Gitu, bisa dipahami kan? Tapi apa cuma album C, E, dan F aja yang bisa? Sebenarnya ada lagi kombinasi yang lain guys. Coba cari tahu sendiri ya album lain yang mungkin bisa dihapus oleh Reta. Apa itu rata-rata? Rata-rata atau nama lainnya min adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyak datanya. Contohnya gini, berikut ini adalah data nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal SMP Jaya Raya pada turnamen antar siswa nasional. Datanya gini, nomor sepatunya ada yang 40, 37, 39, 40, dan seterusnya ya. Tentukan rata-rata nomor sepatu tim futsal tersebut. Yang ditanya di soal ini kan rata-ratanya. Sesuai definisi, berarti rata-rata atau min itu sama dengan jumlah data dibagi banyak datanya. Berarti kita catat dulu info pentingnya. Yang pertama kan jumlah datanya. Berarti kita tambahkan aja semua data nomor sepatu itu. Jadinya 40 ditambah 37 ditambah 39 tambah 40 tambah 42 tambah 38
tambah 38 lagi, tambah 37, tambah 38, dan terakhir tambahin dengan 40. Ini totalnya kan sama dengan 389. Lalu info kedua, kita butuh banyak datanya. Di sini kan datanya ada 10. So, kita tulis aja banyak datanya 10. Udah deh, tinggal hitung rata-ratanya. Berarti rata-rata atau minnya sama dengan jumlah datanya 389 dibagi banyak datanya 10. Hasilnya adalah 38,9. So, kesimpulannya, rata-rata nomor sepatu tim futsal SMP Jaya Raya adalah 38,9. Bisa dipahami kan? Rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72 dan rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Berapakah banyak siswa kelas 8A? Di sini lagi-lagi ada dua kasus ya guys. Pertama, rata-rata nilai sebelum nilai mereka itu digabung sama rata-rata setelah digabung. Kita fokus ke sebelum digabung dulu. Jumlah data kelas A sama dengan rata-rata nilai kelas A dikali banyak data kelas A. Rata-ratanya kan 72. Kali banyak data berarti kan banyak siswa kelas A. Karena belum diketahui, kita misalkan aja A gitu ya. Jadinya kan 72 kali A. 72 kali A itu ya 72A. Next, jumlah data kelas B itu sama dengan rata-rata nilai kelas B dikali banyak data kelas B. Rata-ratanya kan 80 kali banyak data berarti banyaknya siswa yang ada di kelas B, yaitu 15. So, jumlah data kelas B adalah 1200. Sekarang kita pindah ke rata-rata setelah digabungkan. Berarti kan rata-ratanya sama dengan jumlah data kelas A ditambah jumlah data kelas B dibagi banyak data kelas A ditambah banyak data kelas B. Nah, rata-rata setelah digabung kan 75. Sama dengan jumlah data kelas A itu kan tadi 72A tambah jumlah data kelas B yaitu 1200 dibagi banyak siswa kelas A. Kan tadi kita misalkan A aja. Ditambah banyak siswa kelas B yaitu 15 siswa. Next, kita pindahkan ini ke ruas kiri ya. Jadinya kan 75 kali A plus 15 sama dengan 72A ditambah 1200. Lanjut lagi. Ini kita kalikan semua, jadinya 75A ditambah 1125 sama dengan 72A ditambah 1200. Kita kumpulkan yang ada A-nya di sebelah kiri aja. Jadinya 75A dikurang 72A sama dengan 1200 dikurang 1125. Ini jadinya 3A sama dengan 75. Berarti A sama dengan 75 dibagi 3, yaitu 25. So, kesimpulannya, banyak siswa kelas 8A adalah 25 orang. Bisa dipahami kan?